Kau berdiri di hadapannya, di tanganmu yang sedikit gemetar, ada sebuah mawar kaca yang sempurna. Setiap kelopaknya adalah janji, setiap durinya telah kau tumpulkan dengan hati-hati, kau telah membangun taman yang aman untuknya. Dindingnya tinggi, bunganya mekar abadi, dan tidak ada predator yang diizinkan masuk. Kau menawarkan kedamaian, kepastian, tapi matanya tidak tertuju pada mawarmu. Tatapannya menembus dirimu seolah kau hanyalah udara. Matanya terpaku pada bayangan di sudut ruangan. Sosok itu tidak menawarkan bunga. Dia tidak menjanjikan taman. Kehadirannya adalah janji akan hutan belantara, liar tak terduga dan berbahaya. Dan kau bertanya pada dirimu sendiri dalam keheningan yang memekakkan telinga, mengapa kau telah melakukan segalanya dengan benar? Kau baik, kau perhatian, kau aman. Inilah kebenaran tergelap yang tidak akan pernah diucapkan siapapun dengan lantang. Ini bukan tentangmu. Ini bahkan bukan tentang kebaikan. Ini tentang naluri. Sebuah gema dari zaman ketika dunia adalah tempat yang jauh lebih buas. Ketika kebaikan saja tidak cukup untuk membuatmu tetap hidup. Naluri wanita yang tertanam dalam DNA-nya selama ribuan generasi tidak mencari seorang tukang kebun. Ia mencari seorang penjaga gerbang. Seseorang yang bisa berdiri di antara dirinya dan kegelapan. Seorang pria baik menunjukkan bahwa dia bisa mematuhi aturan masyarakat. Dia aman, dapat diprediksi, dan tidak mengancam. Dia adalah warga negara yang sempurna di dunia, yang damai. Tapi naluri purba tidak peduli pada aturan masyarakat. Ia peduli pada satu hal, bertahan hidup ketika aturan itu runtuh. Pria dengan sisi predator, pria yang sedikit berbahaya, yang tidak selalu mengikuti aturan, mengirimkan sinyal yang berbeda. Sinyalnya adalah, aku memahami kekacauan. Aku bisa menavigasinya, aku bisa berkembang di dalamnya. Jika dunia terbakar, aku akan tahu cara menemukan air. Ini bukan ketertarikan pada kekejaman. Ini adalah ketertarikan pada kompetensi. Kompetensi dalam bentuknya yang paling primal. Seorang wanita tidak secara sadar berpikir, aku ingin pria yang bisa menyakiti orang lain. Tidak, itu adalah interpretasi yang dangkal. Pikiran bawah sadarnya, sang penyintas kuno berbisik, aku butuh pria yang memiliki kapasitas untuk berbahaya, tetapi memilih untuk tidak melakukannya bersamaku. Rasa tidak hormat terhadap pria baik bukanlah karena kebencian. Itu adalah kekecewaan naluriah. Itu adalah alarm yang berbunyi di bagian terdalam otaknya. Alarm itu berkata, orang ini tidak memiliki bayangan. Orang yang tidak memiliki bayangan tidak dapat melindungiku dari bayangan orang lain. Bayangan dalam psikologi Jungian adalah semua hal yang kita tekan tentang diri kita sendiri. Agresi, ambisi, hasrat hewani. Sisi gelap kita, pria baik berusaha untuk menghancurkan bayangannya. Dia percaya bahwa dengan menjadi murni terang, dia akan dicintai. Ini adalah kesalahan fatal karena dunia tidak seluruhnya terang. Dan dengan menolak sisi gelapnya, dia secara tidak sengaja menunjukkan bahwa dia tidak berdaya untuk menghadapinya. Pria yang menarik sisi predatornya tidak menghancurkan bayangannya. Dia telah bernegosiasi dengannya, dia telah menjinakkannya, dia adalah orang baik, bukan pria baik. Perbedaannya sangat penting. Orang baik adalah orang yang sangat berbahaya, yang menjaganya tetap terkendali. Pikirkan tentang ini. Siapa yang lebih kau percayai untuk melindungimu? Seorang penggembala domba yang tidak pernah melihat serigala, atau seorang pemburu serigala yang telah pensiun? Pria baik adalah sang penggembala. Dia tahu cara merawat, tapi dia tidak tahu cara bertarung. Dia berdoa agar serigala tidak pernah datang. Sang predator adalah sang pemburu. Dia mungkin terlihat lebih kasar, lebih menakutkan, tapi ketika kau mendengar lolongan di kejauhan, hanya ada satu orang yang kau inginkan di sisimu. Ini adalah tarian psikologis yang rumit. Wanita tidak menginginkan pria yang akan menyakitinya. Mereka menginginkan pria yang mampu menyakiti orang lain, tetapi tidak akan pernah dalam keadaan apapun menyakiti dirinya. Kekuatannya yang terkendali adalah jaminan keamanan terbesar. Kemampuannya untuk menjadi kejam adalah bukti bahwa dia bisa menghadapi kekejaman dunia. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pria baik? Haruskah dia menjadi brengsek? Haruskah dia menjadi kejam dan manipulatif? Tidak. Itu adalah jalan pintas para pengecut. Itu adalah meniru gejala tanpa memahami penyakitnya. Itu hanya mengganti satu topeng dengan topeng lainnya. Jawabannya jauh lebih sulit dan jauh lebih mulia. Berhentilah mencoba membunuh bayanganmu. Sebaliknya, hadapi dia. Berbicaralah padanya. Belajarlah darinya. Temukan agresi di dalam dirimu dan pelajari cara menggunakannya untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Temukan ambisi liarmu dan arahkan untuk membangun sebuah kerajaan, bukan untuk menjarah desa. Jadilah pria yang bisa merobohkan seluruh ruangan dengan amarahnya, tetapi malah memilih untuk membangun rak buku dengan sabar.
Kekuatan itu ada, ia hanya terkendali. Ketika seorang wanita bertemu pria seperti itu, sesuatu di dalam dirinya menjadi tenang. Alarm berhenti berbunyi. Sang penyintas kuno di dalam dirinya mengangguk setuju karena dia tidak melihat pria baik atau pria jahat. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih langka dan jauh lebih berharga. Dia melihat seorang pria yang utuh, seorang penjaga. Dan di dunia yang penuh dengan domba yang ketakutan dan serigala yang buas, seorang penjaga adalah raja.